Selamat malam sedulur, sebelum lanjut, pastikan hatimu tenang dan pikiranmu siap menerima sesuatu yang mungkin akan membuka cara pandangmu malam ini. Aku tidak tahu sedang berada di fase hidup yang seperti apa saat ini, mungkin sedang lelah karena usaha yang belum terlihat hasilnya, mungkin sedang diam-diam menanggung kehilangan yang tidak pernah benar-benar kamu ceritakan pada siapapun. Atau mungkin kamu sedang tersenyum di luar tapi hatimu menyimpan tanya yang panjang tentang keadilan hidup. Judul ini terdengar besar, terdengar seperti janji yang menggetarkan, tentang uang yang pernah raib dan akan kembali 1000 kali lipat. Tapi malam ini aku tidak ingin membawamu pada sekadar angka, aku ingin membawamu menyelami makna di balik kehilangan dan di balik tanggal yang disebut sebagai titik balik. Aku percaya dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak pelajaran, dan tidak ada yang tertunda tanpa menyimpan maksud yang dalam. Kita sering mengira kehilangan adalah akhir, padahal bisa jadi itu adalah cara hidup melatih kapasitas hati kita agar lebih luas, agar lebih kuat, agar lebih siap menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Pernahkah kamu merasa sudah berjuang sekuat tenaga lalu tiba-tiba semuanya seperti runtuh? Uang yang dikumpulkan dengan keringat dan doa tiba-tiba habis. Kesempatan yang hampir diraih mendadak sirna. Orang yang dipercaya justru mengecewakan. Dan di momen seperti itu rasanya seperti dunia tidak adil. Aku pun pernah ada di fase itu, duduk sendirian di malam hari, menghitung sisa yang ada. Bukan hanya di dompet tapi juga di dalam hati, bertanya dalam diam kenapa yang hilang justru yang paling dibutuhkan, kenapa yang pergi justru yang paling diharapkan, dan dari situlah aku belajar satu hal, bahwa kehilangan seringkali bukan hukuman, melainkan pembentukan. Tanggal 21 Februari mungkin hanyalah hari biasa bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang hatinya sedang ditempa, setiap tanggal bisa menjadi simbol perubahan, bukan karena kalendernya yang istimewa, tapi karena kesiapan batin yang akhirnya matang. Titik balik tidak datang karena angka, titik balik lahir karena kesadaran. Ketika kita menyebut tentang uang yang pernah raib dan akan kembali berlipat, jangan buru-buru membayangkan keajaiban instan. Bayangkanlah dirimu yang telah berubah, dirimu yang kini lebih berhati-hati, lebih bijak mengelola, lebih tenang menghadapi risiko, lebih sabar dalam menunggu proses, karena seringkali yang membuat rezeki tidak bertahan bukanlah kurangnya jumlah, tapi kurangnya kedewasaan dalam memegangnya. Aku menulis ini dengan kesadaran bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu berjalan sesuai kebutuhan pertumbuhan jiwa. Kadang yang hilang adalah cara hidup mengosongkan wadah agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih tepat, lebih matang, lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sekarang. Sedulur, jika kamu pernah kehilangan uang, jangan hanya melihat nominalnya, lihatlah versi dirimu sebelum dan sesudah kehilangan itu. Mungkin dulu kamu mudah percaya tanpa pertimbangan, mungkin dulu kamu terlalu cepat mengambil keputusan, mungkin dulu kamu belum benar-benar paham nilai dari apa yang kamu pegang, dan kehilangan itu menjadi guru yang diam tapi tegas. Ada orang yang kehilangan membuatnya hancur, ada juga yang kehilangan membuatnya terlahir ulang, dan disinilah letak titik balik itu, bukan pada kejadian luar, tapi pada pilihan dalam diri. Apakah kita ingin terus menyalahkan keadaan atau mulai membangun ulang dengan kesadaran baru? 1000 kali lipat bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang kualitas, tentang rasa syukur yang 1000 kali lebih dalam, tentang kebijaksanaan yang 1000 kali lebih matang, tentang kehati-hatian yang 1000 kali lebih sadar, karena ketika hati sudah naik kelas, maka apapun yang kembali tidak akan mudah hilang lagi. Malam ini aku ingin kamu memandang kehilangan sebagai investasi batin. Mungkin saat itu terasa seperti kerugian, tapi bisa jadi itu adalah biaya untuk menjadi pribadi yang lebih siap menerima limpahan yang lebih besar. Hidup tidak pernah salah hitung, yang sering keliru adalah cara kita membacanya. Jika ada di antara kamu yang sedang merasa paling bawah, percayalah fase itu bukan tempat tinggal, itu hanya tempat singgah, seperti malam yang pasti memberi ruang pada pagi. Tidak ada gelap yang bertahan selamanya,
dan tidak ada kesedihan yang tidak membawa pesan. Aku sering merenung tentang bagaimana hidup bekerja dengan cara yang misterius tapi teratur. Apa yang kita tanam dalam kesabaran seringkali tumbuh dalam bentuk yang tidak kita duga, bukan selalu dalam cara yang cepat, tapi dalam cara yang tepat, bukan selalu dalam waktu yang kita minta, tapi dalam waktu yang kita butuhkan. Tanggal yang disebut sebagai titik balik itu sejatinya adalah simbol keputusan, keputusan untuk berhenti meratapi yang telah pergi dan mulai merawat yang masih ada, keputusan untuk berdamai dengan masa lalu dan mempersiapkan masa depan dengan hati yang lebih kuat. Sedulur, jangan remehkan perubahan kecil dalam dirimu. Ketika kamu mulai lebih disiplin, ketika kamu mulai lebih menghargai uang sekecil apapun, ketika kamu mulai lebih bijak memilih lingkungan, itulah tanda-tanda bahwa hidup sedang mempersiapkanmu, bukan dengan gemuruh, tapi dengan perlahan. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang benar-benar lenyap, semuanya tersimpan sebagai energi yang suatu saat menemukan jalannya kembali, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih baik, lebih sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang sedang dibentuk. Karakter yang lebih kokoh, iman yang lebih dalam, pikiran yang lebih tenang, dan semua itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, justru seringkali lahir dari kehilangan. Jika malam ini kamu merasa lelah, izinkan dirimu beristirahat, tapi jangan menyerah. Izinkan dirimu menangis, tapi jangan berhenti berharap, karena titik balik tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia datang seperti bisikan halus di dalam hati yang berkata, sudah saatnya kamu bangkit dengan cara yang berbeda. 1000 kali lipat bisa jadi bukan hanya tentang jumlah materi, tapi tentang kebahagiaan yang berlipat, ketenangan yang berlipat, rasa cukup yang berlipat, dan ketika batin sudah merasa cukup, justru disitulah kelimpahan menemukan rumahnya. Aku menulis ini bukan sebagai seseorang yang sudah sampai di puncak, tapi sebagai sesama pejalan yang masih belajar memahami arti sabar dan arti percaya. Aku pun masih jatuh bangun, masih belajar mengelola rasa takut, masih belajar mengubah luka menjadi pelajaran. Dan dari perjalanan itu aku menyadari satu hal, bahwa hidup tidak pernah benar-benar mengambil tanpa menyiapkan pengganti. Hanya saja seringkali pengganti itu tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan, melainkan dalam bentuk yang lebih selaras dengan pertumbuhan kita. Maka jika ada sesuatu yang pernah raib dari hidupmu, jangan anggap itu akhir cerita. Anggap itu jeda sebelum bab yang lebih kuat dimulai. Anggap itu ruang kosong yang sedang dipersiapkan untuk diisi dengan hal yang lebih baik. Malam ini biarkan hatimu sedikit lebih lapang, lepaskan beban penyesalan yang sudah terlalu lama kamu genggam, maafkan dirimu atas keputusan yang mungkin kurang bijak di masa lalu, karena tanpa kesalahan itu kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Dan jika benar ada momen yang menjadi titik balik, percayalah itu bukan semata-mata karena tanggalnya, tapi karena hatimu sudah siap menerima perubahan, sudah siap melihat peluang yang dulu terlewat, sudah siap menyambut rezeki dengan cara yang lebih dewasa. Sedulur, perjalanan ini belum selesai, yang hilang bukan penutup, yang tertunda bukan penolakan, yang sepi bukan kehampaan, semuanya adalah proses membentuk jiwa agar mampu memegang lebih banyak tanpa kehilangan arah. Malam ini aku hanya ingin kamu memegang satu keyakinan sederhana, bahwa hidup selalu punya cara untuk mengembalikan dalam versi yang lebih matang, lebih indah, dan lebih berarti, selama kita tidak berhenti memperbaiki diri dan menjaga hati. Dan mungkin, justru dari kehilangan itulah, kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan, sesuatu yang tidak hanya mengisi dompetmu, tapi juga menguatkan jiwamu, mengangkat martabatmu, dan menenangkan langkahmu ke depan. Dan ketika aku mengatakan bahwa mungkin dari kehilangan itulah kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar, aku tidak sedang berbicara tentang keajaiban yang turun begitu saja tanpa proses,
Aku sedang berbicara tentang perubahan yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Bagian 2, aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam, lebih sunyi, lebih jujur pada diri sendiri. Karena seringkali kita menginginkan pengembalian tanpa mau mengevaluasi apa yang membuat sesuatu itu hilang. Kita ingin titik balik tanpa berani melihat ke belakang dengan mata yang terbuka. Aku pun pernah ada di fase menyalahkan keadaan, merasa dunia tidak berpihak, merasa kerja keras tidak dihargai, merasa doa seperti tidak didengar. Tapi semakin aku menyalahkan, semakin aku merasa lelah, sampai akhirnya aku sadar bahwa energi yang kugunakan untuk mengeluh jauh lebih besar daripada energi yang kugunakan untuk memperbaiki diri. Disitulah perlahan aku belajar memutar arah, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan memahaminya. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari kehilangan itu? Apa pola yang berulang? Apa keputusan yang diambil terlalu tergesa-gesa? Apa rasa takut yang membuatku memilih jalan pintas? Sedulur, kehilangan uang seringkali bukan hanya soal angka, tapi tentang kebiasaan, tentang cara kita menghargai proses, tentang bagaimana kita menahan diri di saat ingin cepat sampai. Karena hidup tidak pernah membenci orang yang ingin berhasil, tapi hidup akan selalu menguji seberapa siap kita menjaga keberhasilan itu. Titik balik yang sesungguhnya terjadi bukan ketika uang kembali, tapi ketika cara berpikirmu berubah. Ketika kamu mulai sadar bahwa kelimpahan bukan sekadar tentang menerima, tapi juga tentang mengelola, bukan sekadar tentang mendapatkan, tapi tentang mempertahankan dengan bijak. Aku mulai melatih diri untuk lebih sabar dalam membuat keputusan, lebih teliti membaca peluang, lebih tenang ketika menghadapi godaan yang tampak menguntungkan tapi terasa terburu-buru. Dan dari sana aku merasakan sesuatu yang berbeda, bukan langsung tentang hasil besar, tapi tentang ketenangan batin yang perlahan tumbuh. Ketenangan itu mahal, sedulur, dan seringkali hanya lahir dari pengalaman pahit. Karena orang yang belum pernah kehilangan cenderung meremehkan apa yang dimiliki, tapi orang yang pernah jatuh akan lebih berhati-hati melangkah, bukan karena takut, tapi karena belajar. Aku percaya setiap orang punya tanggalnya sendiri untuk bangkit, mungkin bukan 21 Februari secara harfiah, tapi sebuah momen ketika hati berkata cukup merasa kecil, cukup menyalahkan diri, cukup takut mencoba lagi. Dan di saat itulah perubahan mulai bergerak. 1000 kali lipat yang sering disebut itu, bagiku bukan tentang angka yang meledak tiba-tiba, tapi tentang nilai diri yang meningkat berkali-kali lipat, tentang keberanian yang tumbuh berkali-kali lipat, tentang kebijaksanaan yang terasa berkali-kali lipat, karena ketika dirimu bertumbuh, apapun yang datang akan terasa lebih berarti. Aku pernah menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat potensi yang tersisa. Padahal yang tersisa itulah modal sebenarnya, pengalaman, pelajaran, jaringan, keterampilan, bahkan luka yang mengajarkan empati. Semuanya adalah aset yang tak terlihat tapi sangat berharga. Dan ketika aku mulai menghargai aset-aset tak terlihat itu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian diriku yang sempat hilang. Rasa percaya diri yang dulu goyah mulai berdiri lagi, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku tidak lagi takut pada kemungkinan gagal. Sedulur, ada fase dalam hidup ketika kita merasa sendirian dalam perjuangan, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti beban kita. Tapi justru di fase itu karakter sedang ditempa, seperti besi yang dipanaskan sebelum dibentuk, prosesnya tidak nyaman, tapi hasilnya membuatnya lebih kuat. Aku belajar menerima bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk naik tingkat, dan naik tingkat itu tidak selalu nyaman, kadang harus melalui kehilangan, kekecewaan, dan penundaan yang terasa panjang. Mungkin uang yang pernah hilang itu adalah cara hidup mengajarkanmu tentang nilai, mungkin kesempatan yang terlewat adalah cara hidup melatih kesabaranmu,
mungkin orang yang pergi adalah cara hidup menunjukkan bahwa tidak semua harus dibawa sampai akhir. Semakin aku merenung, semakin aku merasa bahwa titik balik bukanlah peristiwa tunggal, melainkan rangkaian keputusan kecil yang konsisten, keputusan untuk bangun lebih pagi, keputusan untuk belajar hal baru, keputusan untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, keputusan untuk menjaga lingkungan yang positif. Keputusan-keputusan kecil itu tampak sepele, tapi ketika dikumpulkan, ia menjadi fondasi yang kuat, dan fondasi inilah yang membuat apapun yang kembali akan berdiri lebih kokoh, tidak mudah runtuh seperti sebelumnya. Aku ingin kamu membayangkan dirimu setahun dari sekarang, bukan hanya dengan lebih banyak uang, tapi dengan lebih banyak kedewasaan, lebih banyak ketenangan, lebih banyak kepercayaan diri. Bayangkan bagaimana rasanya memegang sesuatu tanpa rasa takut kehilangan karena kamu tahu kamu sudah belajar. Seringkali kita mengira keberuntungan datang pada mereka yang dipilih secara acak, padahal dalam banyak hal, keberuntungan lebih dekat pada mereka yang siap, dan kesiapan itu tidak lahir dalam semalam. Ia dibentuk oleh konsistensi yang seringkali tidak dilihat orang lain. Aku sendiri masih terus belajar tentang itu, tentang bagaimana menjaga semangat tanpa menjadi tergesa-gesa, tentang bagaimana berharap tanpa menjadi terobsesi, tentang bagaimana bekerja keras tanpa kehilangan keseimbangan. Karena jika semua hanya tentang uang, maka ketika uang hilang, harga diri ikut hilang, tapi jika nilai diri tidak bergantung pada jumlah, maka kehilangan tidak akan menghancurkan, ia hanya akan menguji. Sedulur, mungkin kamu sedang berada di ambang perubahan, mungkin kamu sudah merasakan dorongan untuk memperbaiki hidup, untuk mengatur ulang prioritas, untuk menata ulang langkah, dan percayalah dorongan itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batinmu siap naik tingkat. Jangan remehkan perasaan itu, jangan abaikan intuisi yang mengajakmu untuk lebih disiplin, lebih fokus, lebih berhati-hati, karena disitulah titik balik mulai bersemi, bukan di luar, tapi di dalam. Dan ketika perubahan itu terus kamu rawat, ketika kamu tetap konsisten meski belum melihat hasil besar, ketika kamu tetap bersyukur meski belum sepenuhnya lega, disitulah fondasi kelimpahan sedang dibangun, pelan tapi pasti. Aku tidak bisa menjanjikan kapan dan bagaimana sesuatu akan kembali, tapi aku percaya bahwa hidup punya keseimbangan. Apa yang kita perbaiki dalam diri akan memantulkan hasil di luar, apa yang kita tanam dalam kesabaran akan tumbuh dalam waktunya sendiri. Bagian 3. Kini aku ingin berbicara lebih lembut lagi, lebih dalam lagi, tentang harapan yang tidak boleh padam, karena sehebat apapun kita merencanakan, sehebat apapun kita berusaha, jika harapan mati, langkah akan terasa berat. Aku ingin kamu menjaga api kecil di dalam hatimu, api yang mungkin sempat redup karena kecewa, karena dikhianati, karena gagal, tapi api itu belum padam. Ia hanya menunggu kamu meniupnya dengan keyakinan baru. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menyesali kesalahan, menghukum diri atas keputusan yang ternyata keliru, padahal kita hanya manusia yang sedang belajar, dan belajar memang seringkali mahal. Maafkan dirimu, sedulur, maafkan versi dirimu di masa lalu yang mungkin belum cukup bijak. Karena tanpa versi itu kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang, dan tanpa luka itu kamu tidak akan punya kedalaman rasa seperti hari ini. Jika ada momen yang menjadi titik balik, jadikan itu bukan sekadar tanggal, tapi komitmen untuk hidup lebih sadar, lebih terarah, lebih penuh rasa syukur, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu memilih untuk melihat cahaya di tengah gelap. Aku membayangkan suatu hari kamu menoleh ke belakang dan tersenyum, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena berhasil bangkit, bukan karena tidak pernah kehilangan, tapi karena berhasil belajar. 1000 kali lipat yang sering dibicarakan itu, pada akhirnya akan terasa kecil dibandingkan dengan kedamaian hati yang kamu rasakan ketika tahu bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu bertahan, bahwa kamu tumbuh.
Dan ketika sesuatu benar-benar kembali dalam hidupmu, dalam bentuk apapun itu, kamu tidak lagi menyambutnya dengan ketakutan, tapi dengan kesiapan, dengan tangan yang lebih kuat, dengan hati yang lebih luas. Sedulur, perjalananmu masih panjang, dan setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran adalah bagian dari cerita besar yang sedang kamu tulis sendiri. Jangan bandingkan babmu dengan orang lain, jangan ukur waktumu dengan waktu orang lain, karena setiap jiwa punya ritmenya sendiri. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berharap meski belum jelas, teruslah memperbaiki diri meski belum dipuji. Karena pada akhirnya yang membuat hidup berubah bukanlah satu peristiwa besar, tapi keberanian untuk tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Dan malam ini, jika kamu masih mendengarkan, jika hatimu masih terbuka, anggap ini sebagai pengingat lembut bahwa kehilangan bukan akhir, bahwa titik balik selalu mungkin, bahwa harapan selalu punya ruang untuk tumbuh kembali selama kamu tidak menutup pintunya dari dalam. Dan jika malam ini kamu masih bertahan mendengarkan sampai sejauh ini, aku ingin kamu tahu satu hal sederhana yang sangat dalam maknanya. Kamu adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Mungkin lelah iya, mungkin kecewa pernah, mungkin sempat ingin berhenti, tapi faktanya kamu masih di sini, masih mencari makna, masih membuka hati untuk kemungkinan baru. Di bagian akhir ini aku ingin kita sama-sama menenangkan diri sejenak, menarik napas pelan, dan melihat perjalanan yang sudah kita bahas dari awal. Kita berbicara tentang kehilangan, tentang uang yang pernah raib, tentang rasa tidak adil yang sempat menghantam batin, tentang tanggal yang disebut sebagai titik balik, dan tentang harapan akan pengembalian yang berlipat. Tapi semakin kita menyelam, semakin jelas bahwa inti dari semua ini bukan sekadar tentang angka, bukan sekadar tentang materi, melainkan tentang perubahan diri, tentang kedewasaan yang tumbuh diam-diam, tentang cara pandang yang perlahan menjadi lebih bijak. Aku menyadari sesuatu dalam hidupku sendiri, bahwa setiap kehilangan yang dulu terasa seperti akhir ternyata hanyalah belokan, bukan jalan buntu. Belokan itu memang membuatku kaget, membuatku harus berhenti sejenak, bahkan terkadang membuatku ingin kembali ke titik sebelumnya. Tapi justru di belokan itulah aku melihat arah yang sebelumnya tak terlihat. Kita sering terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa bahwa kita masih punya kemampuan untuk bangkit, masih punya tenaga untuk mencoba lagi, masih punya akal untuk belajar dari kesalahan, dan yang paling penting masih punya hati yang bisa memilih untuk tidak menyerah. Jika benar ada yang disebut titik balik, maka sesungguhnya titik itu terjadi saat kita berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki, saat kita berhenti meratapi dan mulai menata ulang, saat kita berhenti merasa sebagai korban dan mulai berdiri sebagai pejuang. Aku tidak ingin kamu hanya tergerak sesaat karena kata-kata ini. Aku ingin kamu benar-benar memeluk kesadaran bahwa perubahan hidup dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, dari kebiasaan sederhana yang dijaga setiap hari, dari cara kita berbicara pada diri sendiri ketika keadaan tidak sesuai harapan. 1000 kali lipat yang kita bayangkan mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang tiba-tiba melimpah, tapi ia bisa hadir dalam bentuk kesempatan yang lebih besar, relasi yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, langkah yang lebih mantap, dan ketika semua itu berkumpul, hasilnya seringkali jauh melampaui ekspektasi awal. Aku belajar bahwa ketika batin sudah kuat, ketika karakter sudah matang, ketika pola pikir sudah lebih dewasa, maka apapun yang datang akan lebih mudah dikelola, tidak lagi membuat kita panik, tidak lagi membuat kita sombong, tidak lagi membuat kita lengah. Sedulur, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa dalam kita bertumbuh di sepanjang jalan. Ada orang yang cepat mendapatkan banyak hal tapi belum siap menjaganya. Ada juga yang lambat tapi akarnya kuat, dan yang berakar kuat itulah yang biasanya bertahan lama. Malam ini aku ingin kamu memegang satu keyakinan, bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia, tidak ada doa yang benar-benar terbuang, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna.
semuanya sedang membentuk versi dirimu yang lebih tangguh. Jika kemarin kamu pernah kehilangan, jangan biarkan kehilangan itu mencuri semangatmu hari ini. Jika dulu kamu pernah salah langkah, jangan biarkan kesalahan itu menghentikan langkah berikutnya, karena masa lalu hanyalah guru, bukan penjara. Aku ingin kamu bangun besok pagi dengan semangat baru. Mungkin masalah belum sepenuhnya selesai, mungkin kondisi belum sepenuhnya ideal, tapi hatimu sudah berbeda, cara pandangmu sudah naik satu tingkat, dan itu sudah menjadi modal besar. Jaga motivasimu bukan karena ingin membuktikan pada orang lain, tapi karena kamu menghargai hidupmu sendiri, karena kamu tahu kamu pantas untuk berkembang, pantas untuk berhasil, pantas untuk merasakan damai. Teruslah bekerja dengan jujur, teruslah belajar meski pelan, teruslah menata keuangan dengan lebih bijak, teruslah menjaga lingkungan yang positif, karena perubahan besar selalu lahir dari konsistensi kecil yang jarang disorot. Jangan takut memulai lagi, jangan malu mengulang dari nol, jangan gengsi belajar dari bawah, karena banyak hal besar justru lahir dari kerendahan hati untuk memperbaiki diri. Jika suatu saat nanti kamu benar-benar merasakan hasil dari semua proses ini, entah dalam bentuk rezeki yang lebih baik, peluang yang lebih luas, atau ketenangan yang lebih dalam, jangan lupa pada perjalananmu, jangan lupa pada malam-malam sepi ketika kamu hampir menyerah tapi memilih bertahan. Itulah kemenangan sejati, bukan hanya pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa dirimu yang telah berubah. Sedulur, sebelum kita menutup pertemuan malam ini, aku ingin mengajakmu menundukkan hati sejenak, bukan dengan perasaan takut, tapi dengan rasa syukur dan harapan. Semoga setiap langkah yang kamu ambil ke depan diberi kejernihan pikiran dan keteguhan hati. Semoga setiap usaha yang kamu lakukan menemukan jalannya pada hasil yang terbaik untukmu. Semoga setiap kehilangan yang pernah terjadi diganti dengan pelajaran yang menguatkan dan kesempatan yang lebih baik. Semoga hatimu selalu dijaga dari keputusasaan. Semoga pikiranmu selalu dipenuhi ide-ide yang membangun. Semoga rezekimu mengalir bersama tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dan semoga kamu selalu diberi kemampuan untuk bangkit setiap kali terjatuh. Aku berdoa agar kamu tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya dalam rasa syukur, kaya dalam kesabaran, kaya dalam kebaikan hati, karena kekayaan sejati adalah ketika kita mampu berbagi tanpa takut kekurangan dan mampu tersenyum tanpa pura-pura. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah membuka hati, sudah berjalan bersama dalam perenungan panjang ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini tidak hanya berhenti sebagai kata-kata, tapi benar-benar menjadi api kecil yang terus menyala dalam langkahmu sehari-hari. Jaga dirimu baik-baik, jaga semangatmu, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga damai menyertai setiap langkahmu, dan semoga harapan selalu menemukan